Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sebanyak 20 unit kerja menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan zona integritas di lingkungan kampus. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Kampus Unhas Tamalandrea. Sebanyak 18 fakultas serta 2 rumah sakit di bawah Universitas Hasanuddin menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan zona integritas di lingkungan kampus. Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, menyebut jika pembangunan zona integritas telah dimulai sejak tahun 2022. Namun, pencanangan dilakukan untuk menyesuaikan dengan hadirnya fakultas baru, yakni Fakultas Teknologi Pertanian, serta semakin baiknya tata kelola pada 2 rumah sakit pendidikan Unhas. Sehingga jumlah unit kerja yang menerapkan zona integritas kini bertambah menjadi 20 unit. Setelah penandatanganan, masing-masing fakultas dan rumah sakit akan membentuk tim Task Force Zona Integritas untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di unit kerja masing-masing. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyatakan pembangunan zona integritas bukan sekedar upaya administratif, tetapi juga bernilai moral dan spiritual bagi seluruh sivitas akademika. 3 fakultas unit ini melengkapi seluruh unit yang ada di Unhas menjadi 20 saat ini, sehingga bukan lagi menjadi perwakilan, bukan lagi pilot, tapi sudah menerapkan gerakan secara menyeluruh. Seluruh unit yang ada di Unhas itu harus menerapkan zona integritas, dan kita berharap bahwa Unhas bisa menjadi contoh di Indonesia, dan alhamdulillah capaian selama ini cukup baik. Sehingga ini ada harapan kita untuk betul-betul menerapkan berbagai prinsip-prinsip di dalam pengembangan zona integritas, khususnya untuk wilayah bebas korupsi dan juga WBBM. Ya, mudah-mudahan Unhas sekali lagi bisa mencapai yang terbaik, predikat-predikat yang terbaik, tapi sekaligus menjadi budaya baru bagi Unhas untuk betul-betul ada perubahan ya dari sisi budaya bebas korupsi di Universitas Hasanuddin. Jadi pencanangan ini tentu adalah bagian dari langkah awal bahwa kita sudah deklarasi kita akan menjalankan seluruh yang dibutuhkan di dalam kaitannya dengan pengembangan zona integritas. Banyak program-programnya, banyak evaluasi, banyak sistem yang akan kita terapkan, dan kita akan mengevaluasi secara menyeluruh sehingga betul-betul menerapkan konsep ini secara komprehensif menurut standar-standar zona integritas WBK. Tentu ini akan dievaluasi terus-menerus untuk bisa kita capai status yang terbaik. Prof. Jamaluddin Jompa menambahkan langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya birokrasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Rektor Unhas berpesan agar menumbuhkan semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Upacara peringatan Hari Pahlawan di Universitas Hasanuddin berlangsung hikmat Senin pagi 10 November 2025. Upacara diikuti jajaran pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, hingga satuan pengamanan Universitas Hasanuddin. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Prof. Jamaluddin Jompa yang akrab disapa Prof. JJ menyampaikan 3 pesan penting. Para peserta upacara diajak untuk meneladani kesabaran para pahlawan dalam menghadapi perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Prof. JJ juga mengajak mereka agar menumbuhkan semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Menurutnya, 2 nilai itu masih relevan diterapkan oleh sivitas akademika di masa sekarang. Prof. JJ juga mengajak untuk mengisi kemerdekaan dengan cara produktif, di mana Unhas berkomitmen terus berkontribusi untuk bangsa melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
Hari ini tanggal 10 November 2025. Tentu kita peringati Hari Pahlawan Nasional beserta seluruh sivitas akademika Unhas yang walaupun tadi ada sempat hujan rintik-rintik, tapi kali ini Hari Pahlawan, maka patriotisme ini kita akan coba uji dan alhamdulillah hampir seluruh sivitas akademika Unhas hadir hari ini, terutama dosen dan tendik yang memang merupakan bagian dari proses upacara. Saya sangat berharap bahwa dalam momentum Hari Pahlawan ini jiwa patriotisme bukan hanya membela bangsa dalam arti mewujudkan kemerdekaan, tapi lebih pada mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu Unhas berkomitmen untuk bisa berkontribusi memajukan bangsa melalui tugas pokok dan fungsinya, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Prof. JJ berpesan peringatan Hari Pahlawan Universitas Hasanuddin menjadi refleksi bersama bahwa perjuangan tak selalu dengan senjata, tapi juga lewat kesabaran, dedikasi, dan semangat untuk mengutamakan bangsa. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Universitas Hasanuddin memperkuat kapasitas mahasiswa dengan menggelar sosialisasi mitigasi risiko dan kepatuhan hukum. Kegiatan ini menyasar pengurus organisasi mahasiswa agar dapat menyelenggarakan kegiatan yang aman dan sesuai ketentuan. Sosialisasi mitigasi risiko dan kepatuhan hukum dalam kegiatan kemahasiswaan tahap 1 digelar Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Universitas Hasanuddin Senin 10 November 2025 di Innovation Room Unhas Hotel and Convention. Untuk tahap pertama, sosialisasi diperuntukkan bagi mahasiswa dari rumpun sosial humaniora yang meliputi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Ilmu Budaya. Kegiatan bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus organisasi mahasiswa atau Ormawa dalam memahami regulasi mengenai potensi risiko dalam menyelenggarakan aktivitas kemahasiswaan secara aman serta sesuai ketentuan. Peserta yang hadir terdiri dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, dan lembaga kemahasiswaan pada rumpun humaniora. Sosialisasi tersebut menghadirkan 4 pemateri, yakni Ketua PKBH Unhas Dr. Muhammad Aswan SHMKN, Ketua PKBH Unhas Periode 2011 Ismail Alrib SHMKN, Mitra Advokat PKBH Unhas Budiman Mubar SHMH, serta Kepala Subdirektorat K3 Unhas Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh SKM MKes. Hadir pula Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hub, yang berpesan akan pentingnya literasi hukum dan mitigasi risiko bagi mahasiswa sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan organisasi yang berintegritas. Ya, alhamdulillah kegiatan ini ya nanti memberi semangat dan menjadi wadah untuk memberikan mereka ya pengenalan tentang bagaimana melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tetap berlandaskan pada frame hukum dan juga berlandaskan pada nilai-nilai moral ya, dan penguatan dari sisi nilai Unhas, yaitu integritas, inovatif, katalitik, dan arif. Sementara Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Unhas Dr. Muhammad Aswan SHMKN menyebut jika kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk menghindari munculnya kejadian-kejadian yang dapat merugikan mahasiswa maupun institusi. Kegiatan ini merupakan upaya kami dari PKBH yang di bawah koordinasi Ibu R3 sebagai langkah preventif ya, pencegahan agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang merugikan mahasiswa itu sendiri. Jadi seperti di beberapa tahun lalu ada beberapa kasus, misalnya di Mapala Teknik itu ada yang meninggal sampai Unhas dilaporkan ke kepolisian. Jadi dalam konteks itu kemudian kami merasa terpanggil untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dan ini rencananya ada 3 tahap nanti. Di rumpun sosial humaniora, saintek, dan terakhir di Fakultas Teknik, insya Allah. Aswan pun menegaskan adanya insiden termasuk kasus meninggalnya mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler hingga melibatkan laporan kepolisian menjadi pengingat akan pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan prosedur hukum. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Universitas Hasanuddin menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan pihak industri dan instansi pemerintah.
Kerjasama itu mendorong riset yang bersinergi mulai dari penangkapan, budidaya, hingga pemberdayaan masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilakukan antara Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan atau PKRKB Universitas Hasanuddin dengan sejumlah pihak. Kegiatan itu digelar Jumat 7 November 2025 di ruang sidang FIKP Universitas Hasanuddin. Para pihak yang dilibatkan dalam MOU dan PKS itu adalah Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, Masyarakat Aquakultur Indonesia, Dinas Perikanan Kendari, serta Balai Riset Budidaya Laut. Itu menjadi bagian dari upaya strategis membangun ekosistem riset dan industri yang terintegrasi. Ketua Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Unhas, Profesor Dr. Insinyur Yushinta Fujaya MSI, menyebut jika kolaborasi tersebut akan memperkuat jalur hilirisasi riset, mulai dari pembenihan, pendampingan pembudidaya, hingga pemanfaatan hasil riset oleh industri. Jadi serangkaian dengan forum ilmiah ini kami melakukan penandatangan PKS dengan 4 lembaga hari ini ya, dan ada beberapa yang menyusul. Jadi yang pertama kita lakukan dengan Masyarakat Aquakultur Indonesia, ya, kemudian juga dengan Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, ya, ini para pengusaha, ini asosiasi pengusaha, kemudian juga dengan Dinas Perikanan Kendari, Kota Kendari, ya, karena mereka adalah salah satu produsen rajungan ya selama ini, ya, namun akibat ya mungkin pengelolaan yang kurang memperhatikan keberlanjutan dan sebagainya, maka sumber daya rajungan mereka menurun dengan drastis. Jadi mereka ingin ada kerjasama untuk bisa bagaimana memberikan inovasi, mengembalikan populasi rajungan di sana sehingga tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber mata pencaharian, ya itu. Kemudian yang keempat itu dengan Balai Riset Budidaya yang membawahi para penyuluh, ya. Jadi kita akan penyuluh itu adalah ujung tombak ya untuk mendiseminasikan inovasi-inovasi yang kita miliki supaya langsung bisa ke masyarakat. Ya, jadi itu perjuangan dari PKR bahwa penelitian-penelitian kita dari universitas, dari lembaga riset itu bisa sampai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi tentu dengan edukasi bahwa sumber daya ini perlu dijaga. Ya, jadi kita tidak melakukan eksploitasi ya dengan semena-mena, ya, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutannya. Melalui kerjasama itu, Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Unhas juga mendorong efektivitas penyuluhan dan transformasi teknologi kepada masyarakat pesisir. Peneliti Unhas bersama BRIN akan melakukan pendampingan riset, restocking, serta pengembangan pembenihan di berbagai daerah. Kerjasama bakal menjadi pondasi bagi pengembangan industri kepiting nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar kuliah umum dengan menghadirkan pendiri Sekolah Rimba, Butet Manurung. Butet mengajak mahasiswa untuk memaknai kembali penelitian dan pendidikan yang tidak hanya mengamati masyarakat, tetapi belajar bersama mereka. Kuliah umum dengan mengusung tema Studying With, Not Studying On digelar di Aula Profesor Syukur Abdullah, FISIP Universitas Hasanuddin, Jumat 7 November 2025. Pendiri Sekolah Rimba, Butet Manurung, hadir memberikan perspektif baru tentang bagaimana ilmu sosial seharusnya membangun kedermaan empati melalui pendekatan lapangan. Butet menjelaskan jika penelitian tidak hanya dilakukan dari jarak jauh, tetapi harus masuk dalam kehidupan masyarakat untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka secara langsung. Ia juga menyinggung perjalanan antropologi yang pernah digunakan dalam praktik kolonialisme, namun kini berkembang sebagai ilmu untuk membangun kesadaran akan kesetaraan manusia dan keberagaman pandangan hidup. Melalui pengalaman Sekolah Rimba, Butet menekankan pentingnya place-based knowledge atau pengetahuan yang berakar pada konteks lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Untuk masyarakat yang tergantung dengan musim dan tergantung cara mata pencarian hidupnya dengan lingkungannya, itu sudah selayaknya mendapatkan pendidikan yang melibatkan pengetahuan dan lingkungan di sekitarnya. Karena kalau tidak, itulah yang akhirnya menjauhkan
kita dari climate change ini ya, dari mengatasi krisis iklim ini gitu sebetulnya. Karena kalau pendidikan diseragamkan padahal geografis kita berbeda-beda, maka yang akan jadi korban adalah geografis, karena geografisnya yang dipaksa jadi seragam karena sistemnya sama. Jadi itu yang saya sarankan sih, pendidikan seharusnya juga diverse, beragam sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Butet juga menilai sistem pendidikan yang beragam tidak selalu relevan dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda-beda di Indonesia. Karena menurutnya, penyeragaman dapat merugikan alam dan masyarakat, sebab memaksa semua daerah mengikuti sistem yang sama. Konsep place-based knowledge dipandang sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan pengetahuan akademik dengan realitas lingkungan, serta mendorong penelitian dan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam kuliah umum tersebut, para peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait etika penelitian dan peran mahasiswa dalam pembelajaran berbasis konteks lokal. Butet menutup sesi dengan pesan, jika memahami perbedaan adalah langkah penting untuk menciptakan pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, setidaknya 31.000 warga Kota Makassar tumpah ruah dalam semarak Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-418. Warga memadati anjungan Pantai Losari menikmati kemerduan suara artis Ridwan Saw. Ribuan warga memadati ikon Kota Makassar, anjungan Pantai Losari. Mereka berbaur bersama jajaran pemerintah Kota Makassar, termasuk Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa, serta Kepala BKN RI sekaligus Ketua Korpri Nasional, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah. Sedikitnya 31.000 warga memeriahkan jalan santai semarak Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar, yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korpri, Sabtu 8 November 2025. Kemeriahan tersebut menjadi simbol kekompakan antara ASN dan warga dalam menyongsong Hari Jadi Kota Makassar yang ke-418. Terlebih lagi, kegiatan ini dibanjiri dengan door prize menarik, termasuk tambahan 2 paket umroh dari Kepala BKN RI, Prof. Zudan, untuk peserta jalan santai, melengkapi 2 paket yang telah disiapkan pemerintah Kota Makassar. Nah, kita tuh antusias banget karena variety dari agenda-agendanya itu sangat menarik, apalagi bagi kita nih SU. Jadi kita bisa coba attend dan juga panggil teman-teman yang lain buat datang ke acara ini. Nah juga selain itu kita sebagai pemuda juga dibutuhkan banget nih di acara Hari Jadi Makassar yang ke-418 tahun ini. Karena apa? Karena banyak banget agendanya. Ada jalan santai tadi pagi, kemudian bakal ada festival budaya dan juga urban farming yang tentunya sangat menarik buat kita hadiri. Sedikit kesan harapan buat Makassar, semoga kota lahirku ini, Kota Makassar, bisa tumbuh menjadi lebih baik, di mana semua orang bisa berbahagia dan juga nilai-nilai seperti inklusivitas dan keberlanjutan bisa semakin maju di Indonesia. Happy birthday Makassar! Selain jalan santai, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kota Makassar pada 9 November 2025 hingga malam puncak yang menampilkan artis nasional seperti Armada di lapangan Karebosi Makassar. Rahmatia, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.